Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mengulas materi tentang kinematika secara singkat, terutama berkaitan dengan konsep gerak yang nantinya coba kita uraikan ke subbab tentang gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Oke, sebelumnya saya ingin coba eh, membuka mindset pikiran kita bahwa sesungguhnya kinematika itu mampu membahas seluruh aspek kehidupan gitu. Jadi ketika berbicara tentang gerak, berbicara tentang kecepatan, jarak dan waktu, tidak hanya atau tidak melulu membahas tentang kecepatan kendaraan dan seterusnya. Tapi kita bisa membahas dari segi ilmu yang lain gitu. Hal ini bisa terlihat bahwa karena kita hidup selalu berada antara ruang dan waktu gitu. Kita selalu berkaitan dengan waktu, dipacu dengan waktu, sehingga kinematika ini sangat 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 umum, bisa digunakan di berbagai tema gitu. Nah, ini saya contohkan beberapa eh, hal yang dasarnya adalah kinematika. Di sini ada berita dari Kompas menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk, berbicara laju ya berbicara kinematika. Jadi pertumbuhan penduduk, terus ini pasti digunakan oleh BKKBN, terus juga digunakan oleh Badan Pusat Statistik ya. Jadi otomatis kinematika ini juga digunakan di ilmu-ilmu yang lain ya. Lalu contoh yang selanjutnya ada, nah ini ya, RS di Jakarta diprediksi tak sanggup ya menahan laju corona. Jadi virus yang hari ini sedang melanda di negara kita, bahkan di seluruh dunia, juga berbicara tentang laju, berbicara tentang kecepatan ya. Sehingga kinematika mempunyai peran penting gitu untuk apa? Untuk memahami bagaimana laju atau kecepatan virus ini menyebar ke masyarakat gitu. Selanjutnya, nah ini juga sangat familiar. Air kiriman dari Katulampa diprediksi tiba di Jakarta hingga 8 hingga 12 jam. Jadi ketika terjadi banjir tiba gitu. Jadi kita mampu memprediksi tuh dengan volume airnya sekian, debit airnya sekian, lalu sungai yang melalui luasnya sekian, maka kita bisa memprediksi kapan air itu tiba di Jakarta, khususnya di sini gitu. Jadi eh, badan penanggulangan bencana pun juga mempunyai apa peranan penting ya untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kinematika. Nah ini mungkin masuk ke industri ini ya, pandemi COVID menghambat laju pertumbuhan manufaktur. Jadi pertumbuhan itu tidak hanya tadi ya kecepatan air, kecepatan penduduk, kecepatan virus, tapi juga kecepatan produksi gitu. Jadi laju pertumbuhan produksi itu juga konsep dasarnya sesungguhnya dari kinematika. Tinggal nanti pengembangannya seperti apa. Contoh paling sederhananya misalnya dalam suatu industri, misal mempunyai produksi 5 barang lah, 5 barang per hari. Nah itu kan sesungguhnya besaran kinematika juga, besaran gerak gitu. 5 barang per hari, harinya adalah waktu 5 barang. Nah 5 barangnya adalah objeknya. Kalau di konsep gerak, maka
5 barang itu adalah jarak gitu, jarak yang ditempuh. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi harapannya dengan membuka mindset ini kita jadi lebih terbuka untuk kira-kira apa yang bisa diterapkan di berbagai materi kuliah selanjutnya di masing-masing program studi. Oke, selanjutnya ini saya coba merangkum besaran gerak yang ada pada kinematika. Jadi yang pertama ada posisi. Posisi ini adalah bukan besaran deh, dia berupa titik ya. Berupa titik yang disimbolkan dengan R. Nah, ketika posisi ini hanya satu ya tadi berupa titik. Dan selanjutnya ketika posisi ini lebih dari satu titik, maka otomatis ia bisa disebut dengan apa? Disebut dengan jarak ya. Disebut dengan jarak nih ya. Kalau dia lebih dari satu titik gitu, misalnya ini dan ini ya. Titik A dan titik B gitu ya. Ini posisi 1, posisi 2 titik B, maka ini adalah jarak gitu. Bisa disebut dengan R ya, dengan satuannya meter ya. Nah, jarak ini adalah delta R ya, ini delta R sama dengan R2 dikurangi S1. Jarak pertama kurangi jarak kedua. Lalu di sini ada perpindahan gitu. Kira-kira apa perbedaan antara jarak dan perpindahan? Nah, ini sesuatu yang sangat fundamental. Kita harus tahu karena kenapa? Karena jarak dan perpindahan ini mempunyai besaran yang sama gitu. Satuannya sama, yaitu sama-sama meter. Jadi sesungguhnya dia ini sama ya. Besaran fisika yang sama, tapi hanya dibedakan dengan apa? Yang satu skalar, yang satu vektor gitu. Kita tahu bahwa vektor itu adalah besaran yang punya arah, skalar tidak punya arah. Jadi yang membedakan itu saja dan disimbolkan di sini dengan tanda panah ya. Dengan tanda panah gitu. Selanjutnya ada laju dan kecepatan. Nah, ini kira-kira mirip-mirip lah dengan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Sama bahkan ya. Yang satu skalar, yang satu vektor gitu. Nah, persamaannya tinggal apa? Tinggal diubah aja gitu. Yang satu adalah V sama dengan R per delta T. Yang satu lagi kecepatan yang merupakan vektor, dia di sini ada panahnya delta R per delta gitu ya. Jadi selisih dari jarak yang dibedakan dengan vektor. Lalu terakhir ada percepatan. Nah, sesungguhnya perbedaan GLBB dengan GLB, gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan, hanya dibedakan dengan adanya percepatan gitu. Jadi ketika ada percepatan, otomatis besaran tersebut merupakan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan gitu. Tapi kalau tanpa percepatan berarti dia GLB. Nah, di sini saya coba mengilustrasikan biar lebih jelas apa perbedaan jarak dan perpindahan, lalu laju dan kecepatan. Dari segi teori kita tahu perbedaannya adalah yang satu skalar, yang satu vektor. Nah, misalnya di sini adalah titik awal ya. Titik awal, di sini adalah titik akhir. Nah, yang disebut dengan jarak adalah jarak itu adalah seluruh titik yang ditempuh dari A ke B, lalu B ke C ya. Ini C, ini D gitu. Dari A ke B, B ke C, dan C ke D gitu kira-kira. Sedangkan perpindahan apa? Perpindahan adalah dilihat dari titik awal dan titik akhir. Nah, ini adalah perpindahan atau R vektor ya. Ini sudah dibahas di vektor, jadi intinya perpindahan itu titik awal dan titik akhir.
Nah, inilah yang membedakan nanti selanjutnya untuk menentukan mana yang laju ya, mana yang kecepatan. Kalau laju berarti jaraknya itu adalah ya ini yang ditempuh dari A ke B, B ke C, dan C ke D gitu. Itu jaraknya nanti dibagi dengan waktu ya. Sedangkan kalau kecepatan ini nanti tinggal apa? Ya tinggal titik awal titik akhir per delta T gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk kita mampu membedakan mana jarak, mana perpindahan, mana laju, dan mana kecepatan. Nah, ini tadi ilustrasi yang lebih nyata. Ini adalah Google Map yang saya coba search ya, jarak antara Untirta ya, Untirta di Serang dengan Untirta di Fakultas Teknik di Cilegon. Nah, kita tahu bahwa dengan prinsip tadi yang disebut dengan perpindahan itu adalah garis yang mana? Garis merah atau garis biru ya? Yang disebut perpindahan adalah garis merah ini ya. Ini adalah R vektor. Sedangkan untuk jarak itu adalah R. Intinya kalau jarak itu dia mengikuti perjalanannya, sedangkan kalau perpindahan dia hanya jarak yang diambil dari titik awal dengan titik akhir dengan garis tegak lurus. Oke. Nah, sekarang saya coba ingin lebih mendalami terkait dengan fenomena kecepatan dan percepatan. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mendengar apa yang disebut dengan kecepatan sesaat dan percepatan sesaat gitu ya. Nah, kalau yang tadi kita bahas sebelumnya adalah kecepatan rata-rata, percepatan rata-rata, dan seterusnya. Jadi kalau rata-rata itu ya sebenarnya mirip-mirip kayak model-model vektor ya, dia hanya dilihat dari awal dan akhir. Sedangkan kalau kecepatan saat itu benar-benar menentukan atau mengetahui kecepatan pada saat-saat tertentu, pada waktu tertentu gitu. Contoh paling nyatanya adalah misal kita lagi naik kendaraan, misalnya naik mobil, lalu di speedometer itu tertera bahwa kecepatannya yang sedang kita kendari 60 km per jam. Nah, kecepatan 60 km per jam yang ditunjukkan oleh speedometer mobil itu merupakan kecepatan saat. Ya, kalau kecepatan rata-rata ya tadi kita hitung kecepatan di awal sampai kecepatan di akhir, diambil selisihnya, lalu dibagi dengan waktu gitu. Nah, sekarang kita coba tinjau kecepatan sesaat lah. Kita tahu kecepatan saat itu misal tadi 60 km per jam. Dari sisi dimensinya kan kilometer per jam. Kilometer itu jarak, jam itu waktu. Berarti sebenarnya besarannya atau dimensinya sama ya. Jarak per satuan waktu. Nah, pertanyaannya pada saat 60 km per jam, persatuan waktu itunya berapa? Dibagi berapa ya kan? Tadi ya, saya coba tuliskan. Sini 60 km per jam gitu kan. 60 jam. Sebenarnya kan ini 60. Ini dia besaran apa tadi? Besaran jarak dan besaran waktu gitu. Nah, pertanyaannya jaraknya dibagi berapa? Waktunya dibagi berapa kan gitu. Pada saat jalan kan ya pada sesaat itu aja. Nah, disinilah kita menggunakan pendekatan matematis yang disebut dengan limit ya. Limit mendekati 0. Kalau tadi kita ingat definisi kecepatan dari segi persamaan adalah apa? Delta R per delta T ya. Nah, ini kalau dari
segi limit, karena pada saat speedometer menunjukkan 60 km per jam, maka waktu saat itu adalah mendekati 0 pada saat 60 km per jamnya itu loh. Makanya di sini delta T mendekati 0 gitu ya, menggunakan limit. Nah, saya persingkat, maka nanti persamaannya menjadi apa? V sama dengan dr per dt ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini saya coba lanjut. Lalu kalau percepatannya gimana? Kalau percepatan tadi kan definisinya adalah perubahan ya, perubahan kecepatan per satuan waktu, sama waktunya dibuat mendekati 0, maka nanti jadinya dr per dt. Ini ya. Percepatan sama dengan delta V per delta T. Karena delta T-nya kita buat limit mendekati 0, maka dia menjadi dV per dt. Gitu. Nah, ini sekarang kita coba iseng-iseng ya. Bukan iseng-iseng sih ya, jadi ketika ada d per dt yang merupakan simbol dari turunan, lalu kita kali silang nih. Ini kali silang maksudnya ya. Jadi nanti dikali silang, ini dikasih integral. Kenapa dikasih integral? Karena di sini ada simbol d gitu, supaya d-nya ini hilang gitu. Nah, integral dari a sama dengan integral dv per dt. Nah, nanti dikali silang yang tadi saya maksud. Nah, ketika dikali silang itu maksud ini ke sini ya. Jadi a dt, dv-nya tetap ya. Dv-nya tetap. Nah, seperti ini ya. Integral a dt sama dengan integral dv, ya integral dv saja. Ini kita buat integral dari t awal ke t akhir, yang kecepatan kita buat integral dari v0 kecepatan awal hingga kecepatan akhir. Nah, secara matematis integral dari persamaan ini hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, kira-kira paham nggak? Ya, jadi integral dv adalah v ya. Coba yang bagian sebelah kiri dulu. Bagian sebelah kiri integral a dt. Nah, di sini kan dia integral terhadap t ya. Integral terhadap t. Nah, karena nggak ada t-nya, maka jadinya at gitu. Dengan batas t0. Sama kayak dulu kita misalnya ada integral 2 dx. Ini kan diintegralin jadinya 2x gitu. Kenapa 2x? Karena di sini integral terhadap dx, di sini nggak ada komponen x, maka kita kasih x. Begitu juga dengan integral a dt. Dia integral terhadap dt. Nah, karena di variabel a ini nggak ada t, maka ya dikasih t, kira-kira seperti itu. Nah, ini sama dengan integral dv. Nah, ini juga sama. Integral dv hasilnya apa? Hasilnya v gitu. Ini kalau misalnya lebih logis, kita bisa anggap di sini 1 lah gitu kalau misalnya bingung ya. Integral 1 dv ya v gitu. dv dengan batas apa? Dengan batas v dan v0 gitu. Nah, makanya jadinya persamaannya seperti ini gitu. V-nya dimasukkan jadi v kurang v0, t-nya juga dimasukkan. Jadi a t kurang t0 gitu kira-kira penjabarannya ya. Saya hapus biar tidak terlalu banyak coretan. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa nah, jadinya seperti ini ya. Kita pindah ruas ya. Ini kenapa dipindah ruas? Supaya lebih eye-catching aja, supaya kita mengetahui bahwa mendapat rumus yang sangat familiar waktu di SMA ya. Jadi yang V0 ini pindah ruas ke sana ya.
pindah ruas, maka jadi plus kan. Minus, pindah ruas kanan jadi plus. Nah, kalau misalnya T0 ini adalah 0, kan T0 itu artinya waktu awal. Kalau waktu awalnya kita mulai dari waktu 0, maka persamaan akhirnya jadi V0 plus A kali T gitu. Ini kan persamaan yang sangat familiar waktu di SMA. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjut. Dari sini kita bisa menentukan lagi bahwa V ya. Tadi jangan lupa V itu apa? V adalah dr per dt gitu ya. dr per dt. Makanya di sini V ini saya ubah nih. Saya ubah jadi dr per dt gitu. dr per dt, V0-nya konstan ya. V0 itu kecepatan awal, konstan, misalnya 5 meter per sekon gitu, dan seterusnya. Dan T0 ini saya anggap 0, jadi tinggal AT aja nih, tinggal AT aja. Oke, saya hapus lagi, kita uraikan lagi. Nah, kita dapat persamaan lagi dr per dt. Kalau tadi di awal kita ada persamaan dv per dt, nah di sini ada dr per dt gitu. Nah, otomatis kita coba iseng-iseng lagi untuk mengintegralkan. Sama seperti cara sebelumnya, kita coba kali silang ya. Kita kasih tanda integral. Lalu nanti selanjutnya kita kali silang gitu. Nah, ini kan dt ini kita kali silang ya. Kita kali silang ke sini gitu, kali silang, maka di sini jadi dt. Nah, jadi seperti ini ya. Tuh, jadi kita dapat persamaan integral dr sama dengan integral dalam kurung V0 tambah AT terhadap dt. Nah, ini hasilnya seperti apa gitu. Saya hapus lagi. Oke. Nah, dengan konsep integral kita tahu bahwa integral dr tadi sama lah dengan integral dv ya. Berarti tinggal hasilnya adalah r gitu kan. Nah, r dengan karena batasnya adalah r ke r0, berarti nanti r dikurang r0 gitu. Sama seperti yang tadi yang v ya. V kurang V0. Oke. Selanjutnya kita coba mengintegralkan integral V0 ini dt gitu ditambah A ya, percepatan integral T dt. Ini sengaja saya pisahkan karena V0 ini nggak punya komponen T ya. Ini kan integral terhadap T, sedangkan V0 ini nggak punya T gitu. Begitu juga dengan AT ini ya. Yang punya komponen T kan cuma ya T ini aja. A ini bukan komponen T, makanya boleh saya keluarkan seperti ini. Jadi integral A integral T dt gitu. Nah, hasilnya seperti apa? Kita tahu tadi kalau integral dt aja pasti hasilnya T, lalu ditambah A integral T dt. Integral T dt itu apa? Apa kira-kira? Ini sederhananya saya kasih integral x dx. Hasilnya apa? Hasilnya adalah setengah x kuadrat gitu. Nah, integral T dt itu juga sama gitu ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Integral ya. Jadi V0 di sini adalah T. Jadi V0 T. Terus ini integral T adalah jadi tambah ya, tambah jadi 1 jadi 2 per 2 gitu ya. Jadi konsep integral kan pangkatnya tambah 1 lalu dibagi dengan pangkatnya gitu. Setengah T kuadrat ditambah R0. R0 ini adalah hasil pindah ruas ya. Pindah ruas dari ruas yang satunya, karena minus pindah ruas jadi plus gitu kira-kira. Nah, konsep ini juga merupakan ya sangat familiar ya. Rumus ini merupakan rumus yang familiar di SMA. R sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat.
R0 ini kan cuma apa namanya ya, R tadi apa, posisi ya, posisi awal, bisa kita anggap 0 ya gitu. Tapi bisa juga kita anggap nggak 0, misalnya dari jarak 5 meter, dari jarak 10 meter, dia konstan, jadi nggak dimasukkan ke persamaan pun boleh. Jadi ini sangat familiar. Jadi ini persamaan akhirnya yang saya pikir ini juga sangat familiar di kita semua. Dan R yang ini adalah apa? Posisi ya. R posisi, V adalah kecepatan, A adalah percepatan. Nah, dari sini kita coba mengambil kesimpulan dari tadi kita mengintegralkan gitu, dari percepatan ke kecepatan dan posisi. Nah, oke, dari sini sebenarnya saya ingin mengambil kesimpulan bahwa antara posisi, kecepatan, dan percepatan punya keterkaitan erat dengan persamaan perhitungan matematis ya, di mana antara posisi, kecepatan, dan percepatan punya keterkaitan perhitungan melalui diferensial dan integral. Misal tadi kita tinjau dari percepatan ya, kita tinjau dari percepatan ya. Nah, percepatan ini A dv per dt. Nah, dari percepatan kita bisa mencari kecepatan. Cari kecepatan cara diapain? Di integral ya. Integral 1 kali itu. Lalu begitu juga dari kecepatan ke posisi. Kita bisa mencarinya dengan integral 1 kali gitu ya. Nah, kalau kita loncat dari percepatan ke posisi ya tinggal di integral 2 kali gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau dari posisi ya, ini dari posisi tinggal diapain sebaliknya? Diturunkan ya. Atau didiferensialkan ya. Diturunkan 1 kali, dari kecepatan ke percepatan juga diturunkan 1 kali. Nah, dari sini kalau mau kalau mau diloncat dari posisi ke percepatan, maka dia diturunkan 2 kali. Nah, kira-kira itu ya. Jadi ini yang dimaksud dengan kondisi sesaat ya. Tadi ada kecepatan sesaat, percepatan saat. Jadi pada titik-titik tertentu. Jadi nanti kecepatan saat, percepatan saat ini punya persamaan tertentu ya. Misalnya T kuadrat plus 2AT plus 5, kira-kira seperti itu. Dan nanti coba kita masuk ke latihan ya untuk lebih ke aplikatif. Oke, mungkin itu pembahasan singkat dari saya tentang konsep gerak yang diutamakan tentang besaran gerak. Ada kecepatan, percepatan, posisi, lalu ada kecepatan rata-rata, terus juga ada kecepatan sesaat gitu. Jadi harapannya kita semua bisa memahami perbedaannya itu dan kita bisa melakukan perhitungan sesuai dengan persoalan yang diminta. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.